Pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Galatia. Ada Injil atau kabar baik yang Tuhan ingin agar kita dapat mempelajarinya melalui suatu amaran yang Paulus berikan kepada jemaat-jemaat di Galatia, yang merupakan suatu pelajaran yang indah juga tentunya, agar kita yang hidup pada zaman ini mempelajarinya juga sebagai suatu pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita setiap anak-anaknya. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, kita dapat mengundang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Pertama-tama, kita dapat melihat judul pelajaran kita adalah dari budak menjadi waris atau menjadi ahli waris. Ayat intinya terdapat di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, atau bahasa yang lain juga katakan bukan lagi budak, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Anak mempunyai suatu hak istimewa daripada ayahnya untuk memperoleh suatu hak ahli waris tersebut. Ini yang Paulus ingin berikan suatu gambaran kepada jemaat di Galatia, bahwa janganlah kita menjadi budak atau menjadi seorang hamba setelah dimerdekakan oleh Kristus. Sepanjang satu minggu ini, hal ini yang kita terus bahas agar kita dapat mengerti suatu gambaran yang lengkap menjadi ahli waris anak-anak Tuhan tersebut. Paulus mengatakan kepada orang-orang di Galatia atau jemaat-jemaat di Galatia bahwa mereka tidak seharusnya hidup dan bertindak sebagai hamba, tetapi hendaknya sebagai putra-putri Tuhan dengan segala hak dan keistimewaannya, yaitu adalah hak ahli waris tersebut. Suatu kebenaran yang Martin Luther muda juga perlu dengar. Ada suatu kisah nyata juga melalui pelajaran seorang anak Tuhan yang bernama Martin Luther. Pada saat itu dia masih usia sangat muda, seorang biarawan yang paling saleh, yang takut juga akan Tuhan. Ada pelajaran penting sebagaimana pengalaman orang-orang Galatia yang harus menjadi suatu pelajaran juga kepada kita. Saat itu Martin Luther muda, manakala keyakinannya akan dosa semakin dalam, orang muda ini berusaha untuk mendapatkan pengampunan dan damai oleh usahanya sendiri. Berusaha untuk mendapatkan pengampunan, dia menjalani kehidupan yang paling ketat, berusaha dengan berpuasa. Dia juga berdoa dengan tekun, didera untuk menaklukkan sifat-sifat kedagingannya, dan melakukan hal-hal yang lain juga yang tidak merupakan hal-hal yang bertentangan akan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan biara pun tidak sanggup membebaskannya. Dia hidup sebagai biarawan. Ia menyusut dari yang tidak berkorban, yang olehnya ia dapat mencapai kemurnian hati, yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Katanya kemudian, ia adalah seorang biarawan saleh yang begitu ketat mengikuti aturan-aturan dari ordonya. Akan tetapi ia tidak menemukan kedamaian di dalamnya. Ini menjadi suatu pelajaran juga kepada kita. Apakah kita berusaha hidup saleh hanya dengan kekuatan kita sendiri, tanpa mengenal akan karakter Tuhan yang sesungguhnya untuk dapat merubah kehidupan kita yang fana ini? Kemudian dia mengatakan, jika pernah ada biarawan yang masuk surga oleh usahanya sebagai biarawan, saya pasti layak untuk itu, kata Martin Luther muda. Namun itu tidak berlaku baginya. Hanya karena ia kemudian mulai memahami kebenaran tentang keselamatan yang hanya oleh karena pengorbanan Kristus, sebagaimana yang diungkap
dalam pelajaran kita, yaitu dalam buku Galatia. Martin Luther baru mulai memiliki jenis kebebasan kerohanian dan harapan bagi jiwanya sendiri. Akibatnya, hal ini juga yang memberikan suatu kabar baik di dalam dunia kekristenan Protestan yang mula-mula. Ini seharusnya juga menjadi pelajaran kembali kepada kita yang hidup pada zaman akhir ini. Kita harus menjadi ahli waris Tuhan, karena setan terus berusaha memelintir akan gambaran karakter Tuhan, sehingga kita juga dalam penurutan kita akhirnya menggunakan kekuatan kita sendiri, dan kita kembali diperbudak sebagaimana Martin Luther dan juga seruan Paulus kepada orang-orang jemaat di Galatia pada saat itu. Jadi kita dapat melihat sepanjang 1 minggu ini dalam pelajaran kita, bagaimana kita harusnya menjadi ahli waris Tuhan. Bukannya kita menjadi diperbudak kembali. Tentu ini adalah suatu keinginan daripada setan. Kita dalam penurutan kita, bukannya kita melakukan hal-hal yang jahat, tapi dalam penurutan kita akan kebenaran firman Tuhan, tapi kita masih dibelenggu, diperbudak dengan kekuatan kita sendiri. Bukan oleh karena kasih karunia Tuhan kita mengerti, dan kasih karunia Tuhan itu yang merubah karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dalam pendalaman kita dalam pelajaran hari ini, dalam Sign of the Times 2 Januari 1893, Ibu White menuliskan, dalam bahasa Inggris adalah chosen in Christ, memilih di dalam Kristus. Dalam rapat surga, ketetapan telah dibuat bahwa manusia, meskipun pemberontak, jangan binasa dalam ketidaktaatan mereka, tetapi melalui iman dalam Kristus sebagai pengganti dan jaminan mereka, boleh menjadi orang pilihan Tuhan. Dia menjadi anak angkat oleh Yesus Kristus bagi dirinya sendiri, menurut kehendaknya sendiri, menjadi anak ahli waris tersebut. Tuhan menghendaki agar semua orang harus diselamatkan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Setan yang menginginkan kebinasaan tersebut. Karena ketetapan yang memadai telah dibuat dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk membayar tebusan manusia. Mereka yang binasa akan binasa karena mereka bukannya tidak menerima keselamatan tersebut, tapi karena mereka menolak untuk diangkat sebagai anak-anak Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Setanlah yang mengeraskan hati manusia sehingga menjadi kesombongan untuk menghalangi dia dari menerima keselamatan tersebut. Tetapi prestasi manusia tidak akan menempatkan suatu jiwa ke dalam hadirat Tuhan. Yang membuat seorang diterima oleh Tuhan adalah kasih karunia Kristus yang ditanamkan melalui iman dalam namanya. Tidak ada ketergantungan dapat ditempatkan pada usaha atau pada perasaan senang, seperti halnya pada kenyataan bahwa manusia adalah pilihan Tuhan. Karena oleh pilihan itu dipilih, bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia Bapa melalui pengorbanan Kristus. Inilah yang dituliskan dalam Sign of the Time 2 Januari 1893. Jadi kita dapat melihat sebagai suatu ringkasannya, dalam Kristus kita telah diadopsi di dalam keluarga Tuhan kembali sebagai putra dan putrinya, sebagai anak-anaknya. Kita memiliki akses pada semua hak dan kesempatan istimewa yang diperoleh karena hubungan keluarga melalui darah Kristus. Untuk berhubungan dengan ketuhanan atas dasar aturan dan peraturan saja, itu tidaklah memungkinkan. Itu akan menjadi seperti anak yang ingin meninggalkan posisi dan warisannya, dan dia mau kembali menjadi budak. Kita tidak bisa melakukan penurutan hanya dengan usaha kita sendiri. Itulah sebabnya di dalam pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini,
kembali kita terus diingatkan. Dan ini adalah suatu harapan yang Tuhan ingin berikan kepada kita setiap anak-anaknya. Sehingga kita dapat juga melihat di dalam Ibrani 2, ya. Ibrani 2 ayat 14 sampai ayat 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian Kristus ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihini. Ya, Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya tersebut. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Tuhan untuk mendamaikan dosa seluruh dunia ini, suku bangsa apapun. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Adalah suatu pengharapan sukacita tentunya kepada kita, bahwa oleh kasih karunia Kristus ada kekuatan juga agar kita dapat dilepaskan dari hal-hal yang merupakan dosa-dosa kesenangan kita. Kristus adalah pengharapan. Tentu Dia menginginkan kita untuk datang kepadanya, meminta kuasa tersebut, dan kita juga akan berusaha meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita, dan kita menjadi ahli waris Tuhan, bukan kembali diperbudak sebagai hamba, tetapi kita telah dimerdekakan. Roma 9 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Biarkanlah melalui ayat terakhir kita juga kembali kita selalu melihat dan diingat dalam kehidupan kita bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Dan biarkanlah dalam kehidupan kita selalu menjadi selaras sebagaimana dengan gambaran akan karakter Kristus, dan menjadikan kita berkat untuk menjadi terang di sekitar dimanapun kita berada. Orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.